Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita membahas 4T Risk Response. Apa saja itu 4T? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Independent Training ya. Nah, sekarang kita akan bahas, jadi sebetulnya begini teman-teman, dalam rangka merespon suatu risiko, kita bisa mengelompokkan behavior kita menjadi 4T. Nah, 4T ini terdiri dari, yang pertama ada to tolerate, ada treat, transfer, or terminate. Jadi kita bisa mentolerate, bisa kita ambil, kemudian kita treatment, kita bisa transfer, berikan. Nanti kita bahas bagaimana kalau kita mentransfer sebagian. Kemudian yang terakhir adalah kita to terminate, ataupun kita memutuskan untuk tidak mengambil, ataupun kita melakukan cut loss sehingga kita mencegah bleeding yang terlalu dalam lagi ya. Nah, 4T ini merupakan kategori ataupun bagian dari yang namanya risk response. Jadi bagaimana kita merespon terhadap suatu risiko yang ada. Karena kembali lagi, di dalam risk pasti akan ada reward, sehingga kita tidak mungkin mengeliminate semua risk, karena itu artinya kita akan mengeliminate opportunity risk juga ya. Nah, jadi kita akan melakukan apa yang namanya pertama to tolerate. To tolerate atau dalam bahasa lainnya menjadi to accept atau to retain. Ya, to accept ataupun to retain ya. Kemudian yang paling sering dijadikan contoh adalah suatu legal risk. Jadi legal risk itu suka atau tidak, entitas wajib untuk comply, yang artinya to tolerate risk. Risiko ini berada di bawah risk appetite ataupun di bawah actual risk capacity. Apa artinya? Bahwa risiko-risiko yang namanya legal risk ini selalu akan berada di bawah appetite, ataupun artinya masuk ke dalam appetite-nya si BOD, atau bahkan even lower daripada appetite-nya BOD. Sehingga ini pasti akan di-accept oleh entitas ya. Berada di kuadran mana? Kenapa saya bicara di kuadran mana? Teman-teman jangan lupa untuk risk matrix kita punya 4 kuadran sejauh ini ya. Kita bisa membuat menjadi 8 kuadran boleh, 4 boleh, yang pasti dia akan terbagi sama rata ya, karena dia bentuknya bujur sangkar ya. Nah, berada di kuadran mana to tolerate ini? Dia berada di low likelihood dan low impact, atau berada di kiri bawah ya, to tolerate. Sekarang kita akan berpindah bagaimana to treat ya. To treat artinya kita melakukan action control ya. Action control sudah dibahas di sebelumnya, kita membahas risk control. Bagaimana inherent risk masuk ke dalam kontrol nomor 1, setelah kontrol nomor 1 turun, pindah kuadran menjadi current risk. The current risk, pasukan kontrol 2 kita pindahkan dia menjadi low likelihood, low impact, atau berada di kuadran yang paling bawah menjadi targeting risk kita ya. So, pada saat kita treat artinya kita melakukan kontrol ya. Action control is taken to constrain the risk to the acceptable level. Kita akan membawa risk tadi untuk menjadi masuk ke dalam acceptable level kita ya. Berada di kuadran mana? Dia berada di low impact, high likelihood ya. Low impact, high likelihood ya. Action to improve the standard of risk control will always be under constant review. Why? So the new current level or target level may become tolerable ya. Need to be considered cost effective risk treatment. Ini kembali lagi kita sudah bahas ya berulang kali, bahwa pada saat melakukan risk control terhadap suatu risk perlu dipertimbangkan cost effectiveness risk treatment ya. Kita harus merasakan manfaat dibandingkan cost yang sudah kita keluarkan untuk kontrol tersebut ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana kalau kita mau melakukan transfer ya. Ini hal yang konvensional menjadi insurable ataupun kontrak ya. Kita melakukan suatu mitigasi dengan melakukan transfer risk ya. For some risk, the best response may be to transfer them. Bisa dilakukan dengan konvensional method seperti insurance, ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga. Factoring, misalkan contohnya factoring receivable. Saya dengan Anda memiliki perjanjian hutang piutang, kemudian karena saya khawatir ada tidak tertagih, kemudian surat hutang tadi saya jual ke orang lain, biar orang lain yang nagih saja ya. Kita mentransfer risikonya ya. Saya terima pembayaran dari dia, kemudian nanti akan menagihkan ke Anda adalah dia ya. Saya mentransfer, melakukan kontrak terhadap pihak ketiga ya. Berada di kuadran mana? High impact, less likelihood. High impact, less likelihood ya. Sekali kejadian besar, likelihoodnya kecil, frekuentifnya kecil ya. Dan terakhir adalah to terminate. To terminate adalah kita to avoid or to eliminate ya. Beberapa risiko dapat diterima oleh entitas hanya dengan mengeliminasi atau to terminating the activity. Kita menstop aktivitasnya. Berada di kuadran mana? High impact, high likelihood, atau paling kanan atas ya, paling kanan atas. Jadi dia udah
udah perkalian antara high impact dan high likelihood ya, sehingga akhirnya kita berusaha untuk menterminate. Akan tetapi ternyata there is another option. Bagaimana caranya? Pada saat kita melakukan atau pada saat kita berada di dalam risiko yang kuadran 4 tadi, kuadran tertinggi, kita mungkin akan sedikit mengotak-atik dengan melakukan kombinasi antara risk treatment dan risk transfer. Bagaimana sebelum kita katakanlah mau terminate tersebut, kita transfer sebagian pekerjaan kita. Misalkan begini, pekerjaan konstruksi ini terlalu berat buat kami. Bagaimana kalau kita mengadakan subkon terhadap pihak ketiga? Ya, risiko pekerjaan kita transfer terhadap orang yang lebih memahami, ya. Tapi sebagian, misalkan untuk entitled kontraknya tetap ada di kita, but in technical projectnya katakanlah kita serahkan ke orang, ya. Jadi kita melakukan sedikit risk transfer, tapi juga kita to control, ya. Nah itu mungkin beberapa evidence yang saya pikir cukup banyak sekali. Kalau kita memang tidak memahami bidang pekerjaannya, kita tidak ambil, tapi kita ambil subkon yang lain yang bisa mengerjakan secara lebih kompeten, tapi entitled kontraknya on behalf our entity, ya, sehingga kita masih tetap bisa mengontrol, tapi kita sudah melakukan transfer risk kepada pihak yang berkompeten. So kita tidak lagi sekarang terminate tadi sudah tidak lagi berada di paling kanan atas, dia sudah berpindah ke kuadran 3 minimal. Karena apa? Kita sudah melakukan sedikit setengah transfer kepada pihak yang lebih kompeten, tapi entitled risk-nya tetap ada di kita. Ya, nah itu adalah kurang lebih summary dari 4T, ya, risk response kita. Ada to transfer, kalau teman-teman perhatikan di kuadrannya, jadi teman-teman udah punya 2 kuadran ya sejauh ini ya. Kuadrannya risk matrix dan punya kuadrannya untuk risk response. Ya, kuadrannya risk matrix sudah pernah kita bahas di beberapa konten sebelumnya, dicek. Kemudian kita udah punya juga namanya kuadran untuk risk response. Ada transfer, to terminate, to tolerate, to treat, ya. Yang paling ekstrim kiri itu adalah to tolerate, yang paling ekstrim kanan adalah to terminate. But to terminate pada saat ada opportunity, coba kita sedikit sebelum kita terminate, coba kita pikirkan sejenak kontrolnya. Jangan-jangan kita bisa transfer risk sebagian dan kita melakukan treatment risk, sehingga dia bisa berpindah dari terminate menjadi to transfer, ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman pembahasan bagaimana sum up dari 4T ataupun risk response yang sekarang teman-teman sudah bisa menggambarkan di dalam kuadran, ya. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.